Gimana di sana Asyam sudah siap? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi ya Asyam ya. Fungsi. Kita masuk ke modul 3, modul baru nih. Nah, sebelum masuk ke modul baru seperti biasa, Mister mau tanya dulu, ada yang bingung nggak yang modul-modul sebelumnya? Yang perulangan kemarin? Ya, akan cek dulu ya. Ya, coba. Coba Asyam share screen, mana yang mau didiskusiin? Asyam cek dulu. Oke. Kalau ada yang lagi otorientasi, ya paling aku membuat ini. Asyam cek dulu. Oke. Oh bukan. Kalau di Mister sini tandanya ada yang kuning nggak ya? Kita coba cek. Oh, di latihan track 1 di bagian modul 2 yang lesson 5. Apa betul di situ? Bukan? Modul 2 lesson 5. Ada yang merah tuh bintangnya sama yang kuning. Latihan tugas tambahan. Di latihan aja yang nomor 1. Yang di bintangnya itu ada, di bagian bintang ada 2 tuh Asya. Udah ketemu belum? Ya coba Mister Screencast ya. Nah, di sini nih. Kelihatan udah? Ada 2 nih Asyam, yang bintang kuning sama bintang merah. Di bagian modul 5, modul 2 lesson 5. Ada track yang kuning sama yang merah. Betul di situ? Di sini. Coba dicek. Latihan track 1 hackathon. Oh yang bintang. Oh ini udah, yang kedua ini yang agak susah. Kalau yang ini, nah ini tinggal menjalankan program. Kalau yang ini, tapi di checklist dulu Asyam. Nah ini Asyam belum checklist, makanya jadi kuning. Sabar. Bukan itu. Yang di bagian. Tapi udah hijau kok. Nah itu tapi belum di checklist tuh. Nah di checklist dulu. Oke. Baru submit. Yes. Oke. Nah baru. Nah ini kelebihan nih, harusnya ada 3. Coba kita cek. Panjang, program menanyakan pengguna panjang password. Ya betul, yang pertama itu. Program menambahkan beberapa angka secara acak. Bukan menambahkan, tapi membuat angka. Berarti nggak perlu tuh yang nomor 2. Nah, program membuat password dari angka acak. Ya betul. Program selalu membuat. Tidak, karena kita selalu menunggu input dari user ya. User yang akan mengisikan panjangnya, bukan program. Program membuat password dengan panjang yang dimasukkan pengguna. Nah, betul sekali. Oke, good job. Oke, nice. Untuk yang lain aman? Aman sepertinya. Oke. Kalau aman, Mister izin mau share screen materi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan fungsi. Apa sih itu fungsi?
sebenarnya kemarin kita udah belajar juga terkait dengan fungsi, tapi masih sederhana banget. Contohnya yang kayak fungsi input, itu fungsi juga. Fungsi bawaan dari Python. Kita tinggal memasukkan argumen ke dalam fungsinya, kemudian nanti akan diproses oleh Python. Selain fungsi input ada print, ada converting dari string ke integer pakai int dan sebagainya. Itu sebenarnya udah fungsi juga itu Asyam. Tapi kita mau belajar terkait dengan customisasi dari si fungsinya. Kita buat sendiri gitu fungsinya ceritanya hari ini. Nah, kita buat contoh kasus di sini untuk mengotomasi pekerjaan rutin. Jadi dengan adanya fungsi nanti kita bisa memanggil fungsi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di custom sesuai dengan tadi ya, kebutuhannya si programnya itu apa ya, si usernya itu apa. Nanti dia akan menampilkan. Contohnya seperti ini yang ada di layar. Jadi kita akan mencetak label yang isinya pusat sukses, print nama, kelas, dan grup. Nanti kita akan cetak label ini. Ceritanya ini mau mencetak label nih. Misalnya, kita mencetaknya ini akan dilihat dari jumlah input yang dimasukkan oleh user. Kalau secara program, ini bener, nggak ada masalah. Jalan. Contohnya yang ada di sebelah kanan. Setelah dijalankan, dia akan mencetak sesuai dengan banyak muridnya yang dimasukkan. Ada 2, ya cetak 2. Dan seterusnya. Ada 3, cetak 3. Tapi kalau ini nanti ternyata banyak yang harus mengambil program ini, berarti kan kita harus copy dan paste satu-satu kan. Jadi kita nanti manggilnya itu kita hard code namanya. Kita ketik print pusat sukses sampai print grup, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Nah, itu akan melelahkan Asyam. Kalau nanti best practice-nya kita udah ngomong project yang sangat besar. Kalau yang kecil mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau udah yang cukup besar, akan menjadi problem. Gimana caranya biar itu nggak menjadi problem? Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita butuh suatu fungsi yang tadi, bantuan fungsi. Fungsinya di mana? Fungsinya yang label aja kita ambil. Bisa dijadikan fungsi. Jadi nanti kita cukup memanggil nama fungsinya. Nah, jadi contohnya nanti seperti ini. Kita ambil yang tadi print sukses sampai print pusat sukses sampai grup. Yang ada di atas ini, yang di bawah for ini, kita ambil, kita jadikan fungsi. Jadi kita taruh di bagian atas, di bagian awal dari suatu program. Baru nanti kode untuk program utamanya seperti apa. Penulisannya kayak gimana sih fungsi, Mister? Penulisannya nggak kayak gini ya, tapi ya ini hanya kita menganalogikan. Ini tinggal diambil aja ke atas, kita kasih nama fungsi print label. Tapi penulisannya bukan seperti ini. Sabar dulu. Jadi biar terbayang dulu nih, Asyam. Balik lagi ke sini sekali lagi. Fungsinya, codingnya awalnya seperti ini. Kemudian biar dia lebih efisien, supaya nanti kita tinggal panggil fungsi saja, bagian dalam sini label kita pisah jadilah seperti ini. Kita taruh di atas, kemudian ini kita asumsikan namanya print label misalnya. Ya, dapat ya algoritmanya ya. Dari sini Asyam bingung nggak? Nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Masih bisa melanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Nggak ada, oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang PR-nya gimana cara kita buat fungsi? Kan gitu. Tadi sudah dikatakan kita punya suatu fungsi. Tapi fungsinya gimana cara nulisnya? Nah, inilah cara membuat fungsinya nanti alurnya. Alurnya dulu ya, alurnya. Ada fungsi print label, sesuai tadi yang namanya tadi, print label. Kemudian isinya itu adalah ini semua. Kalau tadi hanya labelnya, ini contohnya adalah ini semua. Karena kita ingin membuat fungsi print label itu berdiri sendiri. Termasuk dia menginput banyaknya si label, sampai dia mencetak si labelnya. Ini contoh yang pertama. Jadi kita buat fungsi di atas, kemudian ini adalah kode utama. Ingat, ini belum masih penulisan. Ini fungsinya di atas, yang bawah adalah kode utama. Kemudian di sini nanti kita akan membuat fungsinya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh fungsi yang tadi Mister sebutkan ya. Ada print, input, integer, length, dan sebagainya yang sudah kita coba pakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu juga merupakan sebuah fungsi, tapi fungsinya udah
define sama si Python. Kita nggak bisa modifikasi. Tapi fungsi yang tadi katakan bisa dimodifikasi adalah fungsi yang kita buat sendiri dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ini definisi formalnya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke dalam pembuatannya dan cara pemanggilannya. Untuk memanggil fungsi dulu, kita tuliskan nama fungsi, kita sertakan ke dalam argumen-argumennya. Kalau ada argumennya. Tapi kalau tidak perlu kita kasih argumen-argumen di sini. Jadi nanti nama fungsinya atau argumen dalam fungsinya akan bergantung pada kita. Kita menentukan parameter, nanti ada argumen. Kalau tidak ada parameter dalam fungsi, maka tidak ada argumen. Ya, argumen itu sebutan untuk suatu nilai yang dimasukkan pada saat kita memanggil fungsi. Sementara kalau parameter adalah sesuatu atau nilai yang digunakan oleh fungsi saat dia mengeksekusi program yang ada di dalamnya. Ya, penyebutannya gitu ya. Kalau kita manggil fungsi namanya argumen inputannya, tapi kalau kita create function, kemudian dia menjalankan program yang ada di dalam fungsinya, itu namanya parameter. Kemudian selanjutnya fungsi yang tidak mengembalikan suatu hasil. Misalnya maksudnya di sini adalah disimpan ke dalam suatu variabel tertentu. Kalau di sini kan awalnya dia hanya dipanggil saja tapi tidak perlu disimpan. Sementara kalau yang ini adalah dia memanggil fungsinya kemudian disimpan hasilnya ke dalam suatu variabel hasil. Nah, ini fungsi itu bisa berbagai macam ya bentuknya ya. Bisa nanti dia hanya dipanggil atau dia disimpan dalam suatu variabel tertentu. Kok bisa? Bisa, karena nanti fungsi juga bisa menghasilkan suatu nilai. Konsepnya sama seperti pada saat Asyam memanggil input. Saat Asyam mengeksekusi input, kita akan menuliskan suatu argumen di dalam usernya. Si usernya akan menuliskan argumen di dalam laptopnya, kemudian akan disimpan dan mengembalikan nilai dari argumen tersebut. Itulah yang nanti akan disimpan. Gimana? Jadi operator yang Asyam lihat di situ adalah nama fungsi namanya. Operator apa? Apa tuh namanya itu? Yang input itu. Nama fungsi namanya. Iya, betul. Itu fungsi. Jadi print itu juga termasuk fungsi, Asyam. Jadi sebenarnya kita tuh kumpulan dari fungsi. Kalau kita mau ini ya, mengeneralisir semuanya, kita merupakan kumpulan Python itu kumpulan dari beberapa fungsi yang dibuat masing-masing. Gimana cara manggilnya, Mister? Ya sesuai dengan nama fungsinya. Contohnya tadi, kalau kita mau memanggil cetak tulisan, kita panggil apa fungsinya? Print. Nah, itu bisa kan? Kalau kita ingin memanggil mengkonversi dari string ke integer, kita panggil apa fungsinya, Asyam? Kalau membawa apa? Integer ke string. Ya. str. Yes, betul. Nah, itu adalah contoh-contoh fungsi yang sudah ada. Nah, di sini kita mau mencoba membuat fungsi sendiri ceritanya gitu, Asyam. Oke ya, dapat ya berarti ya konsep fungsinya ya, Asyam ya? Sedikit. Oke, nanti kita akan tambah sedikit-sedikit biar tambah banyak, biar tambah ngerti Asyamnya. Makin paham. Kalau ada yang bingung, nanti langsung diinterupsi aja ya, misternya ya. Oke, Mister lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi, contoh-contoh yang Mister tanyakan ke Asyam tadi. Kalau kita mau membuat atau mencetak mencetak suatu tulisan, kita pakai print. Itu suatu fungsi. Sampai ke len yang kita ingin tahu panjangnya si suatu string atau suatu array dan sebagainya, itu kita juga bisa pakai fungsinya. Ini sekarang adalah cara mendeklarasikan fungsinya. Ada kata-kata def di sini ya, Asyam. Def kita mendefine, maksudnya seperti itu. Kita mendefinisikan nama fungsinya, bebas nama fungsinya. Tapi bentuknya seperti ini ya. Nama underscore fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi cetak label misalnya. Jadi nanti di sini cetak underscore label. Nah, seperti itu. Kayak tadi yang di contoh pertama. Kita kan membuat fungsi cetak labelnya tersendiri.
Kemudian di dalam fungsinya kita punya parameter apa? Kalau memang kita membutuhkan parameter, kita define di sini parameternya. Parameternya boleh lebih dari 2, Mister. Boleh. 4, 5, 6 tergantung kebutuhan, nggak ada masalah. Kemudian kalau parameternya nggak ada, Mister, boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Fungsi itu didefinisikan oleh kita sendiri. Saat kita mengcustom fungsi, bagaimana kita membuat fungsi itu dikembalikan ke kita. Tapi yang jelas penulisannya harus ada ini ya. Def, nama fungsi, kurung buka, kurung tutup. Ini wajib. Sama titik 2. Nah, kalau nggak kayak gitu nanti nggak bisa dibaca sebagai fungsi. Kemudian di dalam fungsi ada apa? Ada komen. Ada instruksi yang harus dieksekusi oleh si fungsi tadi. Cetak label misalnya tadi. Suruh ngeprint apa label tadi? Ngeprint tulisan pusat registrasi, nama, kemudian apalagi kelas dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam badan fungsi ini, di dalam body fungsinya. Nanti akan dieksekusi oleh fungsi. Nah contohnya seperti ini. Jadi nanti kita definisikan dulu nama fungsinya di sini. Setelah itu caranya kita panggil gimana, Mister? Yang di awal. Nama fungsinya, jadi cetak label sama argumennya apa aja. Jumlah argumen pada saat kita memanggil harus sama dengan jumlah parameter yang ada di dalam fungsi. Kondisi defaultnya seperti itu. Tapi apakah bisa tidak sesuai? Bisa, tapi nanti. Kita ngomongnya masih yang simetris dulu, yang sesuai. Jumlah argumen sama dengan jumlah parameter yang ada di dalam fungsi. Pada dasarnya itu. Oke ya. Jadi parameter harus sama dengan argumennya. Nama parameternya boleh berubah? Boleh. Nama argumennya boleh bisa berubah, beda sama parameter, nggak ada masalah. Yang penting penempatannya parameter dan argumen harus sama. Kalau di sini ini adalah nama, ini juga tempatnya harus nama. Kalau ini pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, misalnya name, ini nama, nggak apa-apa, nama variabelnya ya, maksudnya ya. Tapi kalau isiannya harus terkait dengan nama juga. Jadi jangan sampai isinya itu diminta string, ini lebih lanjut lagi nih kalau kita ngomong tipe data, tapi kita memasukkan integer, bisa error nanti fungsinya. Nah, ini kembali lagi ke bagian tugas yang pertama tadi. Kita sedang mengotomasi cetak label. Nah, tadi kita contohin ya. Cetak labelnya itu adalah fungsi dari ngeprint pusat sukses sampai ke grup. Ya, gimana? Asam yang nanya ini terkait dengan salah satu course Asam. Iya, gimana coba? Mana nih course ini? Coba bacakan dulu. Salah. Di mana ya? Bukan di conference course. Ini masih. Ini bukan. Oh ini nih, ini gak bisa ini. Nih Mister. Ya. Ini nanya. Ini kan Mister lihat 11. Ada tanda kata turun. Kalau asam mencet itu jadi kayak cuma 3 baris doang sama 11. Itu termasuk 3 baris atau 11 baris? Tetap 11 baris. Yang dihitung adalah baris bagian terakhirnya. Kalau itu hanya grouping namanya, Asyam. Jadi ada tanda panah ke bawah itu, kita bisa grouping. Kita grouping berdasarkan apa nih? Fungsi while. Berarti nanti baris kedua sampai baris ke-10 akan digroup, ditutup sama dia. Kalau Asyam misalnya mau mengedit data atau mengedit codingan, kalau ternyata bagian fungsi while dirasa tidak ada yang perlu diedit, kita tutup aja. Jadi nanti kita fokus ke bagian yang salah nih codingannya. Jadi nanti lebih enak dibacanya, nggak semuanya kita baca. Itu hanya untuk grouping aja. Tapi kalau secara baris tetap 11 baris. Oke? Aman? Aman. Oke. Kita kembali lagi ke materi ya. Kita lanjutkan dikit lagi, nanti kita coba praktek habis ini. Oke, nah sekarang cetak label sudah jadi. Cara manggilnya gimana? Sama seperti yang tadi. Cuman yang dipanggil nama fungsinya. Nggak lagi kita ngetik sepanjang ini ke dalam fungsi for-nya. Tapi kita cukup ambil cetak label, tanda kurung buka, kurung tutup.
Kok ini kosong, Mister? Nggak ada parameternya, nggak ada argumennya. Karena kita mencetak untuk cetak labelnya tadi, fungsi cetak label tidak memerlukan parameter apapun. Hanya membuat output yang bentuknya seperti ini. Mister, ya, gimana? ini jadi kalau kita nulis cetak label itu termasuk ini semua ya? Termasuk yang di dalam fungsinya itu semua? Di dalam komen itu semua maksudnya? Iya. Ya, betul sekali. Mulai dari print pusat sukses sampai print group, ini akan dieksekusi semuanya. Kita cuman manggil cetak label. Nah, jadi mudah kan? Jadi enak kan pada saat kita melakukan coding? Kebayang sekarang? Jadi ibarat Asyam ini kalau di kehidupan sehari-hari kan bundanya pada saat misalnya masak telur, banyak yang dilakukan. Mulai dari menyiapkan minyak, memanaskan minyak, kemudian buka telurnya dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuat suatu fungsi di mana nanti kalau kita mau manggil untuk buat telur, kita cukup panggil goreng telur. Nah, misalnya nama fungsinya gitu. Nanti akan otomatis akan di-create oleh si robot, misalnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh bunda di rumah pada saat membuat telur goreng atau membuat telur rebus, kita buat jadi fungsi, kita masukkan ke dalam program. Dan nanti program itu akan dieksekusi biasanya oleh robot, kemudian oleh macam-macam ya, bisa ada hanya sekedar tangan chef atau sebuah robot yang betul-betul full robot. Itu nanti tergantung dari penggunaannya. Tapi pada intinya itulah fungsi. Sehingga kita kalau mau manggil nggak perlu kita jabarkan secara detail, cukup kita jabarkan satu kali detail. Contohnya sini cetak label, detailnya segini. Kalau mau manggil cetak label, tinggal panggil cetak label, selesai. Nanti dia akan mencetak seluruh instruksi yang ada di dalam cetak label. Nah gitu ya gambarannya ya Asyam ya. Nah sekarang kita coba cek lagi di bagian solusi berikutnya. Jadi pada saat kita menggunakan argumen nama misalnya, argumen itu yang di sini pada saat kita memanggil argumen nama, maka di bagian fungsi kita juga harus menyediakan parameter nama. Kalau yang tadi contoh awal, ini misalnya nggak ada yang perlu dimasukkan parameternya karena namanya masih kosong. Nah kalau kita ingin membuat cetak labelnya ada namanya, berarti namanya nanti ini adalah sesuatu yang diinput oleh user, maka kita perlu memodifikasi fungsinya sehingga nanti argumen nama yang ada di bagian fungsi ini yang dipanggil oleh fungsi akan menjadi parameter masukan dari si cetak label. Buat apa sih Mister nama ini? Ini lihat di bagian baris kedua dari fungsi cetak label, ternyata kita memang memanggil variabel nama atau membutuhkan parameter nama. Isiannya dari mana? Dari sini. Nah, jadi nama ini setelah diinput oleh si user, oleh program dimasukkan sebagai argumen dari suatu fungsi cetak label. Kemudian diproses ke sini namanya. Jadi tadi misalnya Mister ketik Lukman. Cetak label ngomong, si fungsinya cetak label ngomong, "Tolong masukkan Lukman tadi ke dalam argumen aku ya." Cetak labelnya masuk. Nah, di bagian fungsi cetak labelnya akhirnya memproses. Oke, Lukman saya terima. Nah, ini parameter tadi. Lukman saya terima ya di cetak label. Dan sekarang saya akan mengeksekusi instruksi awalnya print pusat sukses. Yang kedua, print nama. Tadi saya dapat dari kamu Lukman ya. Saya cetak Lukman. Berarti print nama Lukman. Nah, gitu. Kemudian terakhir print kelas bahasa Inggris. Nah, akhirnya sesuai dengan yang ada di sini, maka apapun inputan user yang ada di sini untuk nama muridnya akan dicetak oleh si fungsi sesuai dengan input usernya. Ada Sydney, ada Lawrence, dan sebagainya. Kalau kita mau membutuhkan banyak murid, tergantung dari repetisi yang kita tentukan di sini. Ingat ya, for in range-nya, ini adalah untuk repetisinya, fungsi for-nya. Bisa pakai for, bisa pakai while, tergantung kebutuhan. Enaknya yang mana dan nyamannya untuk dibuat suatu program itu bagusan yang mana.
Biasanya nanti akan best practice-nya terasa ketika Asyam sudah sering berlatih dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Sampai sini terbayang perbedaan antara ada parameternya dan tidak ada parameternya? Agak kebayang. Masih kebayang. Oke. Jadi ingat-ingat saja ketika nanti ada parameternya, biasanya dia di dalam fungsinya akan memanggil parameter juga. Tapi kalau nggak ada parameternya, karena ini kosong, tuh nggak ada yang dipanggil. Nah gitu ya. Tandanya, kalau dia pakai parameter apa enggak, gimana sih Mister tandanya? Di dalam fungsinya pasti akan ada variabel yang dipanggil. Nah, variabel itulah parameter yang ada di dalam fungsi. Oke. Kita next lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi, hanya kita membuat suatu repetisi pada saat nilainya tidak sama dengan off. Nah, ini menggunakan konversi ya. Ya, gimana? Kapan ngerjain course-nya? Oke, kita langsung ke course-nya aja ya. Nah, ini udah masuk ke bagian course-nya. Pas banget. Oke, yuk. Asyam udah masuk ke course-nya belum? Kita masuk ke modul 3, lesson 1. Sebentar, izin ya, Mister ke kamar mandi sebentar. Ya. Oke. Nah, ingat dalam pembentukan suatu fungsi, penulisannya harus seperti apa? Yang pertama salahnya di mana? Jadi bisa lebih dari satu ya. Yang pertama itu salahnya adalah pada saat penulisan fungsinya. Ayo, lebih dari satu ya? Lebih dari satu, betul. Coba Mister tanya dulu analisis asam. Nah, kita mau lihat analisis asam dulu ya. Yang nomor 1, itu yang salah apanya? Salah apa betul? Salah. Kenapa kok salah? Gak ada subjek yang namanya literatur. Bukan, tapi lebih ke arah penulisannya Asyam. Coba lihat ya di bagian materi. Coba balik ke online lesson sebentar aja. Lihat aturan untuk mencetak atau untuk membuat dev. Dev, habis itu dia dikasih spasi. Kok spasi? Ya benar, spasi 4 spasi atau tab sekali. Nah, itu cara penulisan dev. Jadi ini salah bagian penulisan nomor 1 ya. Yang kedua, oke, udah benar. Subjeknya udah masuk. Tuh kan perbedaan antara yang pertama sama yang kedua terlihat. Ada penulisan juga yang kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa, pada saat kita mendefinisikan nama fungsi ada kurung buka, kurung tutupnya ya. Yang pertama nggak ada tuh kurung buka, kurung tutupnya. Nah ya. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Coba lihat di bagian fungsinya. Hintnya di bagian fungsi. Apa? Petunjuknya ada di bagian fungsi. Di sini ambil nilai ada parameter 5, argumen 5. Tapi Oke, nice, good job. Nah, sekarang yuk kita masuk lagi ke codingnya. Oke, kita cek dulu typing speednya Asyam. Oke.
Nah ini ya, lihat ya cara penulisan fungsinya. Asyam sudah berlatih untuk cara menulis fungsi defnya. Setelah kita menuliskan nama fungsinya, kita ada masuk 4 spasi atau 1 kali tab. Oke, wah, udah alhamdulillah nih typing speednya udah makin cepat. Nah sekarang ini ubah programnya, modify the program. Coba cek apa yang kita harus sesuaikan. Program mencetak nama dan nama dari perkemahan. Nah itu sudah ada. Cetak labelnya, fungsi cetak labelnya sudah ada. Sekarang kita tinggal cek. Yang pertama fungsinya, betulkah penulisannya seperti itu? Coba dicek. Fungsi print. Fungsi printnya kenapa? Gak apa-apa. Aku lagi lihat. Printnya Ada tadi harga ya. Coba di bagian cetak label. Nah ini fungsinya. Setelah cetak label, apakah hanya cetak label saja atau ada sesuatu yang perlu dituliskan lagi? Apa itu? Itu memanggil nama fungsinya ya. Manggil fungsinya gimana? Haruskah cuma cetak label saja? Memanggil fungsi? Ingat, saat kita memanggil fungsi ada yang dibilang tadi, Mister tadi bilang kurung buka kurung tutup. Nah, kurung buka kurung tutupnya jangan lupa. Itu wajib. Kepencet. Oke. Nah, jadi fungsinya itu kurang di bagian kurung buka kurung tutup untuk cetak labelnya. Def cetak label kurung buka kurung tutup. Karena penamaan fungsi itu harus disertai dengan kurung buka kurung tutupnya untuk mengcover parameternya. Tapi boleh kosong. Meskipun kosong tetap dikasih kurung buka kurung tutup untuk menandakan suatu fungsi. Jadi di baris pertama cetak label kurung buka kurung tutup. Sebelum kurung buka kurung tutup, yes. Sekali aja. Oke. Kemudian sama juga pada saat pemanggilan fungsinya. Jangan lupa. Oke. Nggak perlu pakai titik 2 kalau pemanggilan fungsinya. Karena nanti akan jadi bad input. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Apa nih? Fungsinya udah oke. Nah, sekarang for itu kan fungsi. Betul? Nah, fungsinya itu di dalamnya ada komen. Kalau menuliskan fungsi for, saat kita memasukkan ke dalam body for-nya, tubuh for-nya, harus dibuat spasi sebanyak 4. Jadi cetak labelnya dimasukkan pakai 1 kali tab. Cetak label di bawah for yang di baris ke-7. Oke, sorry. Dihapus dulu JJ-nya. Oke, nice. Kemudian ke baris ke-7 kita masukkan dulu ke dalam tubuh for-nya. Yes, 1 kali aja. Oke. Nah, sekarang kita coba run programnya. Apakah ada bad input yang lain atau salah penamaan fungsi? Coba disesuaikan. Kita run programnya, cek. Oh no. Oh no. Oh no, no, oh no. Oh no. Nah, oke, nice. Jadi udah berlatih ya cara menuliskan fungsi, harus ada kurung buka kurung tutup. Itu poinnya. Jadi nanti pada saat kita menuliskan fungsi jangan lupa itu. Kemudian pada saat kita mendefinisikan fungsi apapun, komennya harus dibuat 1 kali tab atau 4 spasi. Nah sekarang coba lanjut. Ini sekarang kita proses debugging, nambah kode. Kalau yang tadi proses debugging.
program sudah memiliki fungsi info murid. Oke, kita cek info muridnya udah oke, udah betul, secara struktur betul. Sekarang kita mau tambahkan input informasi murid, nama dan kelas. Nah, ini berarti kita membuat fungsi input dulu, Asyam. Ada 2, fungsinya apa? Nama dan kelas. Coba tuliskan di baris kelima. Jadi ubah program, di enter dulu biar nanti muncul di bagian kelima, baris kelimanya. Mister. Yes. Nah, coba buat. Asyam kan ini buat project di laboratori. Yang mana? Ada baru nih Asyam. Yang ini nanti akan tersave di project laboratori juga sih sebenarnya yang dikerjakan Asyam. Nih Mister. Mana? Yang gimana coba maksudnya? Asyam search laboratori dulu ya. Oke. Nanti dulu search. Ini. Woi, yang baru lagi ini. Buat pakai turtle ini Asyam. Nah, nanti di bagian modul kelima ya, kalau tidak salah ada turtle nanti. Kita bisa buat animasi seperti ini. Jadi nanti turtle-nya itu ada anak panah kecil itu yang bergerak. Modul 5. Perasaan ini Pak. Modul 4. Modul turtle itu modul 4. Oh, modul 4 ya. Nah, sebentar lagi berarti. Makanya kita coba selesaikan di bagian modul 3. Nanti kita akan lanjutkan ke modul turtle. Ini bikin animasi itu Asyam. Nah, buat semacam apa ya, bunga ya itu ya, bunga matahari. Pokoknya lihat tuh deh sampai habis. Iya. Tengahnya masih lama. Dia ini infinite loop atau ada ditentukan jumlah putarannya atau loopingnya? Asal Wah, flagnya 500. Berarti ditentukan 500 ya. Oke, 500 kali. Oke. Wah, sip. Nanti coba kita pelajari lebih dalam lagi. Langsung ada 7 orang yang lihat 9 like. Karena unik itu Asyam, bentuknya kan jadi seperti itu. Itu bisa nanti kita modifikasi yang lain-lain juga Asyam. Makanya nanti kita coba pelajari lebih dalam lagi di bagian turtle. Bahkan kita bisa ini buat kayak dari bunga kecil jadi kayak tornado. Jadi nanti jadi bunga besar gitu kan, sebanyak 500 kali perulangan itu nanti. Akan diulang terus sampai dia 0 sebanyak 500 kali. Tuh kan, mantap, keren kan? Kayak spiral gitu bunganya. Oke, kita balik lagi ke course-nya dulu. Kita coba selesaikan course-nya. Kita kembali ke course Asyam. Oke, course-nya tadi sampai mana tadi ya? Sampai lupa jadinya. Yang 4. Yang ketiga? Apa yang kedua tadi ya? Ketiga ya? 4. Oh, udah keempat. Iya. Nah, sekarang kita memasukkan fungsi input sesuai yang ada di dalam pertentuan soal. Fungsi inputnya adalah sesuai dengan parameter yang ada di fungsi ini Asyam. Nama dan kelas. Nah, coba sekarang tambahkan fungsi input yang akan menyimpan nama dan kelas dari murid-murid. Coba buat dulu di baris kelimanya. Buat fungsi inputnya. Terjadi. Gimana? Yang terjadi. Kita buat dulu fungsinya. Fungsi input. Kalau ini kan hanya sekedar fungsi info murid saja, tapi belum bisa diapa-apain karena belum dipanggil, belum ada parameternya, belum ada argumen yang mau dimasukkan. Makanya kita buat dulu kode utamanya. Ini kalau di run nggak ada yang terjadi, nggak ada yang keluar karena masih kosong kode utamanya. Jadi fungsi itu akan keluar kalau dipanggil Asyam. Kalau nggak keluar, kalau dia nggak dipanggil dia nggak akan keluar. Oke, sekarang coba Mister praktekkan dulu ya di bagian sebentar, ini masuk ke mana tadi? Oh ya.
ke bagian tracknya yang Asyam tadi. Tracknya terkait dengan otomasi. Oke, sekarang Mister share screen dulu ke dalam codingnya. Set otomasi, betul sini. Oke, good. Kita masuk yang keempat ya, Asyam ya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini ada soal bahwa tambahkan input untuk informasi nama dan kelas. So, jadi di sini kita buat Punya Asyam nama. ini beda sendiri. Punya Asyam yang kayak ngeheng gitu. Gimana, Asyam? Punya Asyam kayak ngeheng. Saya udah lihat layar Asyam. Wah, ini kenapa tampilan Asyam nge-lag ya? Nggak mau. Coba ini relogin lagi. Asyam Asyam tadi. live dulu. Apa? Live dulu, abis itu masuk lagi. Ini zoomnya ke zoom mungkin. Nah, itu Saya udah mau muncul. balikin, tapi gimana? Ada di, kalau Mister ada di bagian tanda setting titik 3 Setting. ada tulisan zoom. Zoomnya dibuat 100%. Titik 3 mana? Ada titik 3 Zoom. atau gambar ini gambar kayak roda gerigi. Roda gerigi cari. Coba dia aja. Asyam close, nanti Asyam join lagi. Nanti dia akan biasanya langsung balik lagi. Kalau nggak sama refresh aja. Oh nggak bisa. Bisa? Udah kembali lagi? Ini masih nge-zoom nih. Sabar. Sabar bisa. Ntar, Asyam, Mister izin kamar mandi bentar ya. Yap. Mister Asep izin buang ini dulu ya. Halo Mister. Halo Asyam. Sorry, udah balik Mister. Jadi gimana? Udah balik belum? Salah. Coba di share screen lagi biar Mister bisa lihat. Coba, ada share screen-nya? Asam lupa start lesson-nya. Coba mana? Salah. Share-nya ke yang course-nya Asyam. Oh ada dua ini. Iya, ada 2 nih.
Mana yang pakai asam? Yang dipakai asam? Dulu. Yang ada sebentar. Mister salah satu keluarin dulu ya. Oke. Nah, ini sekarang yang punya asam yang ini. Share screen-nya pindah ke course asam. Coba. What? Udah tinggal satu kan? Udah Mister hapus yang satunya. Sekarang coba pindah ke Asam course-nya. juga dirimu. Hah? Asam juga keluar. Asam keluar. Ini asam masih ada di dalam nih. Ada kan asam? Sudah? Belum? Coba. Asam keluar. Itu kenapa? Coba gini dulu deh. Ini asam coba keluar semuanya, di close semuanya, diulang lagi browsernya ya. Nanti Mister tungguin di dalam room ya, di dalam online lesson ya. Asam join ulang lagi. Oke? Iya. Ya Asam coba telah asam ini dulu. Ah, Di sini ada 2 asam. Kalau asam ya, kayak gini asam nanti dulu. oke. Halo. Gimana? Lagi dicoba. Lagi nyoba refresh. Oke. Nah, ini udah tinggal 1 asam, udah keluar yang satunya tadi. Yes. Ya. Ini. Dah. Ini. Oke. Sudah? Kembali. Ini kok ada 2 lagi? Nanti feedback ke asam soalnya suaranya memantul. Harus keluar salah satu dulu. Yang asam pakai yang mana nih? Gak tahu. Asam pakai satu doang. Bentar. Oke, bentar. Oke, asam udah ada ini di dalam tinggal 1. Suara Mister terdengar nggak Asyam?
Suara Mister terdengar. Oke. Welcome back Asya. Coba. Oke, kita kesini lagi ya, Mister. Oke. Coba buka course-nya lagi. Share screen course-nya. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Ayo. Oke. Oke, sekarang udah masuk ke nomor 4-nya sudah? Sudah. Oke, debuggernya di off kan aja biar nggak muncul sebelah kiri, biar nggak terlalu ini. Oke, good. Sekarang lihat di bagian online lesson dulu. Jadi di sini kita akan menambahkan input terkait dengan nama dan kelas. Ingat, input dan nama kelas nanti akan menjadi parameter di fungsi ini ya, Shan ya. Jadi kita ambil aja parameternya ini sebagai nama variabelnya. Nama sama dengan input. Apa ditulisnya? Nama yang ada di sini ya. Instruksinya nama. Kemudian satunya lagi kelasnya sama dengan input. Dia menggunakan kata-kata apa instruksinya? Kelas. Oke, dari sini dapat? Sebentar, masih belum. Oke. Nama sama dengan 1 karena kita assign Asyam. Sama dengannya kelebihan 1 itu nomor 5. Oke, baris kelima. Sekarang baris ke-6 kita pakai variabelnya kelas seperti yang dicontohkan di online lesson-nya. Oke, good. Oke, input. Oke. Kelas titik 2. Nah, kita udah bisa ya memasukkan input namanya nih. Jadi ada input nama sama input kelas. Nah, perintah selanjutnya kemudian cetaklah menggunakan fungsi info murid. Nah, berarti kita perlu memanggil info murid, kelas info murid yang ada di baris pertama. Oke. Kelas 5. Nah, belum dipanggil karena kita belum memanggil fungsi info murid. Paham sampai sini? Kenapa kok dia hanya sekedar nulis nama sama kelas saja? Karena kita belum mendefinisikan memanggil info murid yang ada di kelas baris pertama. Cara manggil sekarang, cara panggil kelas info muridnya gimana? Lanjutin. Oke. Info murid, good, nice. Terus tadi instruksinya nanti ada argumennya ya. Argumennya adalah parameter variabel yang dimasukkan oleh si user. Berarti cara manggil kelasnya cara memanggil fungsinya bukan info murid saja, Syam. Coba di stop dulu. Di stop dulu. Oke, programnya. Yes. Nah, gimana lanjutin? Info murid. Terus apa yang perlu ditambahkan? Ingat kurung buka kurung tutup. Iya, betul. Di dalamnya ada argumen enggak? Dilihat ke fungsinya. Fungsinya ada parameter enggak? Ya, good, nice. Nama sama
kelas. Oke, good. Nah, sekarang coba di run. Seharusnya sudah akan menampilkan sesuai dengan ketentuan. Kelas 5. Oke, nice. Jadi gitu ya Asyam. Kita lihat parameternya. Sekarang next nomor 5. Nomor 5 di sini kita susun dari awal. Sebelum kita menentukan fungsi, tips dari Mister adalah kita buat dulu kode utamanya. Jadi kodenya nanti akan dibagi jadi 2. Yang baris pertama ini nanti akan menuliskan fungsi. Yang baris ketiga, berarti baris keempat itu akan menuliskan program utamanya. Program utamanya apa? Di sini kita lihat ketentuannya, menanyakan banyaknya partisipan dan mencetak lencana untuk setiap partisipan. Berarti kita butuh variabel untuk banyak murid ya. Karena akan mencetak sesuai dengan jumlah murid yang dimasukkan user. Berarti di bagian baris keempat, kita butuh inputan yang berupa variabel banyak. Jadi masuk ke baris keempat dulu. Masuk ke baris keempat, yes. Nah, sekarang coba buat variabel yang isinya adalah input untuk banyaknya si murid. Boleh namanya banyak juga boleh namanya murid, terserah Asyam karena itu nama variabel saja. Banyak. Oke, sama dengan dia menerima inputan dari sisi user. Berarti pakai fungsi apa? Contohnya ini ada banyak murid. Nah, good. Asyam pikir bakal if range. Kenapa? Banyak. Ya, enggak. Asyam pikir bakal pakai if range. Iya belum, masih ini inputan sederhana untuk menentukan parameter ini. Input, habis itu sesuaikan banyak murid. Banyak. Yes, boleh. Kali. Banyak murid. Oke, good. Udah. Terus kita lihat di sini akan meripin atau ngelup sebanyak-banyak muridnya. Nah, kalau mau ngeluping pakai apa? Kalau kita mau mengulang suatu code pakai apa coba? Looping. Yang looping itu kondisional. If itu kondisional Asyam, bukan looping. Itu Asyam ngetik. Oke. Bukan if, tapi apa? Apa? Ya kapus semua nih. Banyak murid. Di spasi banyak. Keyboardnya ini ya, kepencet-pencet ya. Oke, banyak spasi murid. Titik 2-nya ada di dalam tanda petik, di luar. Ada di dalam tanda petik Asyam, bukan di luar. Nanti kalau di luar jadi error nanti. Yes, betul. Kemudian kita repetisi instruksinya dengan menggunakan loop command. Loop command ada 2, ada while sama for. Nah, kalau yang tadi kita pakai apa? Cocoknya pakai apa ini? Karena kita ada range-nya.
pakai satunya lagi. Karena kita menggunakan range. For, bukan if. Oh, jadi gini ya. Gimana coba? Yes, iya bener. Iya. In. Nah, betul sekali. Range-nya sesuai dengan inputan si user. Oke, nice. Kemudian selanjutnya ada tanda apa lagi untuk menutup fungsi for-nya? Ya, betul. Selanjutnya kita panggil, di sini dikatakan ada fungsi yang nantinya akan mencetak lencana. Nah, namanya fungsinya apa? Kita tentukan dulu nama fungsinya. Print. Print apa? Print lencana? Pin aja deh. Pin. Oh, pin. Oke. Terus apakah ada parameternya enggak? Kalau dilihat di soal, oke, nice. Nggak ada parameter, nggak ada nama yang dicetak di sini atau sekolahnya. Berarti dia kosong. Pin kurung buka kurung tutup. Jangan lupa kurung buka kurung tutup. Nah, sip. Jangan lupa ininya. Nggak perlu pakai tanda titik 2 dulu. Nanti tanda titik 2 dipakai ketika kita mau meng-create suatu fungsi atau membuat suatu fungsi. Sekarang pindah ke baris kedua. Pinnya udah ada. Sekarang kita mau buat fungsinya. Jadi pindah ke baris kedua. Gimana? Apa? Nah, di situ kita define fungsinya. Gimana kalau mendefine fungsi? Fungsinya itu ya, fungsi pin. Nah, jadi Mister ikuti dulu yang punya Asyam, in range banyak yang pin. Oke, boleh kita pakai fungsi pin ya. Kok pixel? Apa itu pixel? Kepencet ya, kepencet autocomplete ya. Nah, pertama, coba Asyam lihat dulu di bagian online lesson biar Mister contohkan. Pertama, sebentar Asyam save dulu. Oke. Sip. Udah tersave. Nah, pertama kita lakukan panggil fungsi def untuk membuat suatu fungsi. Def-nya apa tadi nama fungsinya? Pin. Kemudian titik 2. Nah, jadi ini dulu kita buat. Ini untuk mendefinisikan fungsi pin. Nah, sama seperti ini ya namanya. Oke, sekarang habis itu kita lihat di bagian isian dari fungsinya apa. Ada bulu emas, ada nama, ada sekolah. Kita tinggal print. Kita copy saja di sini. Bulu emasnya. Kemudian kita paste. Jangan lupa setiap kita akan membuat perintah di dalam def, kita buat spasi 4 kali atau tab sekali. Pinnya itu ada kurung buka kurung tutup dulu Asyam. Jangan langsung sama dengan. Oke. Coba disesuaikan dulu yang bagian def-nya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, Mister. Oke, udah? Nah. Oh, sebentar. Yang untuk baris ketiga sampai ke-7 Asyam nggak perlu ditambah spasi Asyam. Kita akan menentukan def pin itu lain cerita dengan kode utama di bagian baris ketiga sampai ke-7. Coba Asyam lihat di online lesson yang Mister contohkan. Baris ketiga sampai ke-7 itu tetap posisinya nempel. Coba dicek. Oke.
Nah, jadi defnya itu hanya untuk yang di bagian pin saja yang akan dimasukkan. Kalau yang lainnya enggak. Itu dihapus, yes, tetap nempel di pinggir. For-nya juga sama, nempel di pinggir. Hanya pin saja yang masuk ke dalam fungsi for. Oke, udah oke tuh, udah bagus. Sekarang kita cek lagi ke bagian, balik lagi ke nomor 2, baris kedua. Nah, pinnya dibuat kurung buka. Udah. Oke. Kemudian titik 2. Print. Titik 2. Titik 2. Kemudian print bulu emas. Nah, ini yang tadi Mister bilang kita mendefinisikan perintah yang akan dieksekusi oleh suatu fungsi. Mister, Ya. saking serunya tuh sampai gak nyadar waktu. Iya ya, seperti biasa ya. Oke, no problem. Bulu emas. Oh ya ini yang Pak. Oke, tanda hyphennya ya. Oke, good. Aduh. Bulu emas. Nah, ini harus sama persis ya, Asyam. Jadi E-nya besar. Bulu spasi emas. Emas. E-nya besar. Oke. Nah, lanjutkan. Yang akan kita cetak di dalam fungsi nggak hanya bulu emas, tapi apa aja tuh? Ada nama, ada sekolah. Oke, lanjutkan. Nama fungsinya itu nanti kita tambahkan instruksi selanjutnya. Bulu emas udah oke. Lanjutnya. Bawah. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Oke, print. Baca. Kepencet enternya. Oke. Print. Selanjutnya nama. Sabar. Print abis itu Print nama, underscore-nya 4 kali ya. Harus sama persis. Oke. Atau Asyam bisa copy biar tidak kelewat. Copy seperti ini. Oke. Set. Nah, Mulai. di copy nama. Nah, good job. Habis itu di Ctrl V di bagian print namanya. Dan selanjutnya yang di sekolah. Oke. Sabar. Ini ada yang hilang. Apa yang hilang? Kurung bukanya tuh. Mana kurung bukanya print? Nah, iya. Minus. Ulang dari awal. Apanya yang ulang dari awal? Lupa bisa jadi ulang dari awal keluar dari cursor. Oh, ini keluar. Di tempat Mister masih Asya masih muncul di nomor 5 nih, belum keluar. Oke, coba. Nanti disesuaikan seperti yang dibuat di Mister ya, di bagian online lessonnya itu. Mister udah screencast. Pakai cara lama. Shift Ctrl C. Ini yang Asyam kenapa masih muncul? Suara Mister terdengar, Asyam? Terdengar. Oke. Asyam lagi kesusahan.
main print aja deh. Kenapa? Kesusahannya. Hapus. Ini Asyam ini sedang mengetik apa nih? Print untuk nama sama sekolah ya? Oke. Kalau bisa. Asyam bisa share screen ulang nggak? Soalnya Mister nggak muncul nih screen case-nya Asyam. Masih nge-lag, nge-freeze. Screen case ulang lagi. Ini untuk di sini dan ini. Dan dan Bentar, Mister coba reload dulu ya. Asyam bisa share screen lagi? Nah, share screen lagi. Soalnya belum muncul tadi gambar Asyam. Tiba-tiba nge-freeze. Nah, oke, good. Nah, udah muncul. Sekarang kita lihat dev pin-nya udah oke. Baris kedua, coba cek. Apakah betul penulisan dev pin? ini Pak. Ya, betul. Ditambah titik 2 di belakang. Dua. Duanya kelupaan. Oke, nice. Nah, fungsi udah oke, udah sesuai. Sekarang apalagi yang perlu ditambahkan di dalam soalnya? Partisipan seperti pada akhir dari program harus mencetak selesai, ambil rencanamu tuh. Berarti ada lagi, kita copy aja print itu. Nah, printnya di mana? Printnya setelah kita mengulang sebanyak yang dimasukkan input. Berarti ada di bawah sini. Print kita masukkan di sini karena sudah selesai memasukkan nama-namanya. Di mana? Di bagian bawah di baris 10. Kalau punya Asyam di baris 10. Yes. Karena udah selesai untuk melakukan repetisi. Tidak perlu dimasukkan ke dalam body loop-nya, tapi di luar. Ya, betul sekali. Dia udah lama banget ternyata. Asyam kayak ngerasa baru 15 menit lah. Print selesai, ambil rencanamu. Oke. Dia ada tanda apa? Tanda titik, tanda seru. Oke, selesai. Ambil rencanamu. Nah, sekarang coba di run punya Asyam. Sebentar, Asyam masih utik. Oh. Tadi Mister ngeliat punya Mister berarti salah juga. Ambil rencanamu. Oke. Ada tanda apa? Titik. Ambil rencanamu titik. Ya, jangan lupa titiknya. Ntar nggak jalan auto checknya. Start must be integer. Maksudnya? Apa yo? Selalu ada mau ya. For in range. Nah, range itu harus yes, betul sekali. Kurungnya. Oke, nice. Coba cek lagi. Oke, nice, good job. Gimana? Seru ya fungsinya ya? Jadi ingat ya, nanti apa perlu diperhatikan dalam penulisan fungsinya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian ke materi dulu.
Nah, nanti yang bintangnya Jadi ada udah lama banget. Oke, kita answer dulu. Oke, nice. Sekarang kita coba masuk ke materi lagi ya, Asyam ya. Nanti itu dilanjutkan lagi. Sekarang Mister izin share screen untuk yang materinya. Yang aja ya udah jam 10 lebih. Iya nih. Seperti biasa ya, kalau kita belajarnya nggak berasa. Bukan cuma nggak berasa, tapi yang nggak kerasa itu waktunya, tapi pegawainya berasa. Berasa. Oke. Jadi sekarang kita akan menambahkan operator return, Asyam. Kalau yang tadi kita masih belum mengembalikan suatu nilai. Jadi hanya mencetak output, kemudian apa tadi? Mencetak label, ya kan? Nggak ada nilainya tuh. Jadi nilainya ya cukup hanya kita menampilkan tulisan. Kemudian kita menampilkan parameter yang sudah dimasukkan ke dalam fungsi. Tapi tidak ada kita mengembalikan nilai dari fungsinya itu apa sih yang dikembalikan? Apakah nama, apakah kelas, apakah nilai? Nah, itu nggak ada. Sekarang kita tambahkan operasi return. Return itu penulisannya di dalam fungsi ada di bagian paling bawah. Jadi nanti biasanya dia akan mereturn suatu value tertentu. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa nilai, bisa berupa apapun tipe datanya. Atau boolean yang true or false. Nah, jadi itu ya, kita tambahkan return di sini. Nanti fungsi return ini kita akan simpan ke dalam variabel. Jadi penulisannya nanti pada saat kita memanggil fungsi, kita nggak hanya menuliskan nama fungsi aja. Kita harus assign variabelnya, assign nilainya ke dalam variabel rata-rata. Ya, jadi nanti penulisan fungsi plus parameter seperti biasa, atau kalau nggak ada parameter berarti kosong, di-assign ke dalam variabel yang kita inginkan. Bisa rata-rata, bisa nilai, dan sebagainya. Nah, nanti nilai dari def fungsi ini, berapa nilai rata-ratanya akan tersimpan di bagian rata-rata ini. Sehingga nilai rata-rata tadi akan bisa dipanggil ke dalam fungsi print yang ada di bagian bawah. Nah, gitu ya. Kita coba ke bagian ini aja, contoh aja lagi. Nah, contohnya di sini, awalnya kita hanya menuliskan fungsinya, kita mendefine variabel hasil. Hasilnya ini adalah certificate kelas 3, 2, 1, dan seterusnya. Nanti, di dalam pengambilan hasil ini, kita gunakan fungsi return. Maksudnya apa? Jadi, fungsi ini menginstruksikan si program, nanti kalau kita udah dapat variabel hasil, kembalikan atau pasang nilainya di fungsi return ya, supaya fungsi return ini nanti akan bisa mengisi variabel hasil yang ada di program utamanya. Jadi gitu, pembacaan fungsi yang ada di dalam sini, pemanggilannya itu adalah mendefine atau mengassign nilai yang ada di hasil ini ke dalam variabel hasil. Ya, gimana Asyam? Ada yang ditanyain? Enggak, tadi lagi ngegangin tangannya kepencet. Oh, kepencet. Oke. Sekarang Izzy mau Mister tambahin. Lanjutin lagi. Kemudian Kemudian setelah kita dapat variabel hasilnya yang merupakan isian dari fungsi, kita bisa panggil variabel hasilnya. Nah, kalau ini contohnya dengan melakukan seleksi boleh, atau melakukan print juga boleh, hasil print, nah boleh, atau print hasil boleh, tergantung dari kebutuhan si programnya. Oke ya? Nah, sekarang biar lebih terbayang lagi Asyamnya, yuk kita masuk lagi ke bagian course-nya. Nah, di bagian otomasi 2 sekarang yuk. Kita kembali ke bagian course-nya, kita buka otomasi 2-nya. Pusat otomasi 2. Nah, Mister juga buka pusat otomasi 2. Ayo. Oke. Ayo capek lagi. Gimana? Asyam ada kegiatan? Enggak, Asyam cuma agak capek dikit aja tangannya. Oh, oke. Kita buat ya pusat otomasi 2. Oke, good. Nah, ini sekarang kita cek dulu itu di bagian pilihannya, berarti yang mana yang akan dicetak.
Kita lihat fungsinya. Fungsinya gimana bentuknya? Ya, betul sekali. Padahal aku melacak nilainya. Oke, nah ini yang tadi untuk menghasilkan return. Nah, jadi ini penulisan untuk membuat return ya. Returnnya itu kalau dia skornya 100 akan return true dan seterusnya. Kenapa L itu di algoritmik itu kayak angka 1? Kenapa tadi Asyam? Kalau satu-satu? Kenapa huruf L itu di algoritmik ya kan? Itu kayak beda gitu aja, beda banget. Ya, fontnya untuk membedakan aja antara I dengan L Asyam. Karena takutnya kalau kita nggak buat betul-betul beda, pakai font yang beda, nanti ketuker I sama L-nya atau dengan angka satunya juga. Jadi ini tujuannya dibuat semacam ini biar terlihat perbedaannya. Oh gitu. Oke, good. Hasil. Oke, nah. Wow. Udah meningkat ya, kemarin masih 30-an, sekarang udah 40-50. Nah, sekarang perbaiki coba masalah programnya, dibaginya seperti apa. Ini nggak yang salah, cuma ada 3 baris. Dibuka dulu barisnya. Oh iya, dibuka dulu. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, skornya yang bisa berpartisipasi hanya paling tidak 80 poin. Berarti gimana? Apakah sama dengan? Bukan sama dengan paling tidak. Apa ya? Berarti paling tidak nilainya itu 80 ya. Nah, berarti penulisannya gimana? Operator logikanya. Oke, berarti Yes, good job. Lebih besar sama dengan 80. Oke. Kemudian kita cek bagian bawahnya lagi, baris ketiga. Baris ketiga define untuk returnnya. Oke, udah mantap. Yang keempat sama 5, coba. yang Baris sepertinya keempat ke 5 betul kan yang penempatannya di situ? 45 betul. Betul? Betul. Itu kelebihan Apa yang salah, spasi. Mister? Ya gimana? Ininya kok return false kelebihan apa gimana? Nah, iya, returnnya harus sejajar dengan return yang di baris ketiga. Jadi itu kelebihan spasi. Else-nya juga sama, kelebihan spasi. Dihapus, harus sejajar dengan if. Ya kan? If else kan? Kelebihan dihapus. If else, elif, Masuk satu spasi lagi. Dihapus.
else-nya dimasukkan. Oke. Good. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian kode utamanya. Baris ke-6 sampai ke-11 itu adalah kode utama. Nah, sekarang kita cek apakah sudah betul. Banyaknya itu nanti akan dikonversi ke dalam integer. Oke, karena nanti akan dieksekusi di bagian baris ke-7 sebagai perulangan for-nya. Sekarang yang ke-8. Tujuannya untuk apa ini? Meminta banyaknya pendaftar dan untuk setiap orang meminta nama mereka. Oke, masukkan nama, integer input. Oke. Nah, ada lagi yang kurang nggak? Nah, baris ke-9, 8, 9, 10, 11 ada yang perlu disesuaikan nggak menurut Asyam? Kita tanya dulu. Menurut Asyam sih Nala nggak ada. Nggak ada? Ada. Udah betul? Udah. Sekarang Mister mau kasih hint. Coba cek fungsinya Asyam. Yuk, coba cek fungsi-fungsinya. Udah tepat nggak penulisan fungsi-fungsinya? Dan parameter dan argumennya. Iya, Asyam lihat. Ayo, coba ya. Coba dicek. Mister nggak kasih tahu dulu nih. Asyam dulu gimana? Yuk. Kita udah tahu kok ada di mana. Udah tahu? Mana? Coba. Udah. Aduh maaf, ini ada change of. Di atas soalnya itu gak pakai T. Ini di bawah yang cek tesnya itu pakai T. Udah? Oke. Udah. Apakah cukup segitu? Ya. Lihat parameternya, Asyam. Yang di bagian pertama ada skor. Berarti di bagian baris ke-10 juga harus ada argumen. Argumennya adalah skor yang ada di variabel nomor 9 tadi. Iya, good. Dan terakhir, coba cek di bagian fungsinya lagi penulisannya. Pada saat kita create fungsi. Berarti di baris ke-1. Betulkah penulisannya gitu kalau fungsi? Yang baris ke-1. Yang baris ke-1. Betulkah penulisan fungsinya gitu? Langsung cek tes. Salah. Nah, gimana yo? Coba betulin. Kemudian depannya. Depannya ada tulisan. Ada kata. Oh iya. Iya, asal barunya ada yang tadi bisa Yo, coba yo. Kita pelan-pelan aja supaya Asyam paham. Baru ini. Udah. Huruf kecil semua ya, Asyam. Itu huruf besar tuh. Ben. Ada. Oke, sekarang coba di run. Aduh, yang nomor kencang. Esan 100. Satu.
S1, S-an, 2, dan oke. Wes. Oke. Paham ya? Jadi yang teliti Paham. Asyam terkait dengan penulisan dev-nya untuk proses debugging dan penulisan dev-devnya. Yuk, terakhir yuk sekali lagi yuk. Kita coba untuk yang keempat. Oke. Sekarang contoh soalnya ketentuan soalnya adalah sudah ada fungsi ambil kelas. Oke, fungsi ambil kelasnya. Sekarang kita cek dulu. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, cek dulu fungsinya. Fungsinya gimana? Dan ini cuma satu. Iya, cuma satu aja. Kita cek dulu fungsinya. Betul nggak penulisannya? Coba dibuka. Iya benar, ini dia ambil kelas. Ya, bagian awalnya betul. Coba bagian dalamnya. Ada yang salah nggak? Karena kita ngeceknya nggak cuma di bagian awal ya, Asyam ya. Di bodinya juga harus kita cek. Ada yang perlu dibenerin? Kalau Mister melihatnya ada tuh yang perlu dibenerin fungsinya. Coba cari Asyam proses debuggingnya yang teliti, per baris di analisis, per baris dicek. Penulisannya stringnya, penulisan fungsinya, penulisan operator logikanya, dan seterusnya. Ketemu? Ada yang salah? Ketemu? Sabar, saya lagi ngecek. Wow. Pelan-pelan aja. Wow, aku nggak nemuin. Belum nemu? Mister kasihin ya. Di bagian jangan dikasihin. Coba run aja deh, run aja. Run. Nanti dia muncul kok, harusnya muncul. Nah, ketemu nggak? Bad input loh. Apa itu yang salah? Baris ketiga bad input. Kok titik 2? Salah ketik. Oke, good. Terus satu lagi Asyam yang di bagian baris 9. Baris 9 S-nya dibuat besar Asyam. Baris ke-9 sejarah Roma kuno S-nya dibuat besar. Karena dia awal kalimat. Iya. Oke, ini hanya untuk membuat auto check-nya berhasil karena ada proses debugging di situ kan. Oke, selanjutnya. Oke, coba di run. Aman kan? Nggak ada yang error kan? Karena fungsinya udah oke. Berarti errornya udah nggak ada di fungsi lagi. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita buka ini. Apa itu namanya? Contoh soalnya. Ketentuan soalnya. Kita buka lagi. Ininya di bagian proyek soalnya. Kok ke enter? Kebanyakan tuh enternya tuh. Mister mau share screen dulu. Untuk yang sebentar M3P1-nya. Apa? Oke. Kita lihat dulu ketentuan soalnya. Menerima preferensi dan mengembalikan mata pelajaran. Lihat di bagian contohnya ada banyak murid. Seperti tadi berarti ya. Kita perlu input banyak murid. Nah, coba Asyam tentukan dulu banyak muridnya. Asyam itu kepencet Asyam. Sampai ratusan, sampai 900 tuh. Sabar. Oke. Hati-hati. Panjang tuh. Lupa dihapus. Biar cepet. Di blok. Tahu. Pakai blok. Tapi di bloknya ke atas. Digeser aja itunya. Ditutup dulu, contoh soalnya ditutup. Ketentuan soalnya ditutup dulu biar nanti ada tombol scrollnya. Oke. Ini lama banget bisa. Jadi kalau udah nyampe langsung di delete, hilang semua. Oke. Oke. Ya.
Ya sudah gak apa-apa, dilanjutin di situ aja, nggak usah dihapus juga gak apa-apa. Nah. Oh, oke, masih ada sedikit hapus. Gak usah dihapus Asyam, gak apa-apa kalau kebanyakan. Oke. Oke, Asyam tahu harus pakai apa. Atau di delete aja, ditaruh di baris ke-11, Asyam pencet delete, tahan terus. Taruh di baris ke-11. Oke. Ditaruh di kursornya, taruh di baris ke-11. Nanti dipencet delete. Nah, pencet delete, tahan terus. Nanti dia akan bergerak ke atas. Oke, jangan apa, tahan dulu, nanti dia akan terus bergerak. Karena dia banyak ke bawah. Terus di delete. Pencet insert. Enter. Oh, insert. Kayaknya lama Asyam. Gak apa-apa Asyam, dilanjutkan aja, langsung ditaruh di baris ke-12. Gak apa-apa kok, nanti bakalan ini nggak tereksekusi kok di bagian bawahnya. Nah, kita coba cek ya. Oh, udah mulai dikit. Udah, ayo. Bagian 12 sampai 11. Mau di delete dulu atau mau lanjut aja? Lanjut aja deh. Oke, sip. Kita coba ya, lanjut lagi ya. Nanti yang pertama adalah kita memasukkan banyak murid dulu. Ulang aja. Ulang gimana? Kan yang ulang Oh, di redo, boleh. Coba di reset. Bisa. Di reset nanti di Kan soalnya. Nah. Yang salah cuma satu. Yang tinggal benerin aja. Dah. Gak yang salah. Ayo Mister, apa selanjutnya? Sudah? Nah, oke, good. Disesuaikan lagi fungsinya tadi. S-nya huruf besar. S yang ada di sejarah. Nah, huruf besar. Oke, good. Nah, sekarang masuk ke bagian baris ke-12. Kita kasih jeda satu baris. Biar terlihat nanti mana yang fungsi, mana yang main kodenya, kode utamanya. Nah, di kode utama, kita lihat di bagian soalnya, kita memasukkan banyak murid Asyam. Berarti menggunakan fungsi apa? Oke, ini looping enggak sih? Ya, dia looping, betul. Nanti dia akan nge-loop sebanyak banyak muridnya. Oke, berarti tunggu dong. Oke. Itu nanti itu gituin dulu. Entar pakai di baris 12 saat Mister, lihat aja dulu ya. Hah? Oke, good. Oh iya, jangan lupa nanti ngehang lagi. Di save dulu. Oke, good. Habis itu apa tuh? Banyak murid. Nah, instruksinya itu.
seperti biasa, sudah terasa. Sudah terasa, Mister. Asam ini kayaknya gimana? Banyak murid. Asam. Murid. Sudah? Salah. Oke. Ntar, abis itu apa nih? Tab, Oke. kalau ada for, Yes. kalau ada for, tab, abis itu apa ya? Itu ada instruksinya. Masukkan keinginan Anda. Berarti kita perlu Oh iya. perlu apa lagi? Input. Yes, betul. Impian. Hah? Apa itu? Impian. Kok impian? Ya kan impian ini sama dengan keinginan. Oh, maksudnya ya. Oke. Disimpan ke dalam variabel impian. Oke. Input. Masukkan Keinginan Anda. kelas pasca mami. Masukkan keinginan Anda. Gak bisa dianuin untuk ini. Dan Anda. A-nya huruf besar ya. ya misal. Oke. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan setelah masukin keinginan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu diambil dari data yang dibalikkan oleh fungsi ambil kelas Asyam. Jadi kita perlu oke. Coba lihat di bagian online lesson biar Mister coba jelaskan. Coba langsung save dulu. Wah, save dulu boleh. Jadi udah di save? Udah. Mister kok kosong? Ya 11 ya. Nih, sebentar. Mister mau sesuaikan dulu sama yang punya Asyam ya. Oke. Oke, ini impian. Oke. Nah, tadi kondisinya seperti ini ya, yang punya Asyam ya, sudah ya. Betul? Kita lihat share screen, Mister. Terlihat. Tidak ya, oke. Nah, setelah itu kita butuh mengembalikan nilai yang ada di fungsi kelas. Karena nanti berarti ini kok ada di sini kita ada yang salah di nomor 14. Nomor 14 yang punyanya Asyam. Coba lihat. Nomor
14. Impian sama dengan, nah itu nomor 13. Penulisan for-nya gimana? Di akhir for ada tanda titik. Oh iya ngerti. Oke. Juga bisa mati menyentuh. Oke, good. Nah, jadi oke, sudah ya. Sekarang kita coba apa lagi nih? Bad input, Asyam. Apa? Bad input. Nah, baris ke-12. Kurang tanda apa di bagian akhir? Di akhir Kurang apa ya? tanda. Nggak tahu, aku lupa. Tanda kurung tutup. Ya kan? Banyak muridnya yang inputnya ada kurung tutupnya, tapi integernya belum ada kurung tutupnya. Coba tambah satu lagi kurung tutupnya. Ya udah ditambah. Ya udah. Kebayang ya? Jadi ada integer untuk mengkonversi inputan dalam string ke integer. Nah, habis itu ditambah lagi untuk yang, nah sekarang returnnya dihapus karena returnnya kita nggak perlu di sini yang baris ke-15. Returnnya cukup pakai yang ada di fungsi saja. Nggak bisa. Ya returnnya itu dihapus dulu returnnya. Lagi bisa dihapus tapi nggak bisa. Coba di delete. Nggak bisa diblok. Nah, iya, kelihatan nggak? Oh, Ketutup. Oke, sip. Nah, sekarang coba di ini dulu, di save dulu. Di run dulu. Oke. Asal di run aja dulu. Oke, good. Nah, sip. Oke. Nah, sekarang coba lihat di bagian Mister ya, yang di bagian share screen Mister. Jadi, impian variabel impian tadi kita gunakan untuk argumen pada saat kita memanggil nama fungsi ambil kelas. Nah, saya lagi di play ini, jadi saya lengkapin dulu. Kenapa? Oke, belum. Oh, sudah? Oke, udah. Nah, sekarang coba lihat ke bagian share screen Mister lagi. Nah, ini tadi impiannya kita gunakan untuk membuat suatu argumen ke dalam ambil kelasnya Asya. Nah, jadi pertama karena kita butuh variabel balikannya kelas, maka Mister buat dulu nama variabel dulu, kelas. Sama dengan kita panggil fungsinya ambil kelas dan kita set parameternya. Itu di dalam for kan? Di dalam for, betul. Kok nggak bisa? Di stop dulu. Stop. Di stop dulu dan stop. Oke. Belum berhenti itu, di stop lagi. Oke, good. Sekarang coba ditambah dulu kelas. Variabel kelas untuk menyimpan balikan. Kelas. Oke. Ambil kelas. Nah, masukkan variabel impian ke dalam argumennya. Sudah? Masukkan ke variabel argumennya. Argumennya kurung buka impian, kurung buka kurung tutup impian. Di dalam kurung buka kurung tutupnya ada impian. Yang impian. Oke. Yang impian variabel. Nah, variabel impian yang tadi Asyam buat di baris 14 kita jadikan argumennya. Nah, good. Nah, setelah itu kita udah dapat nih rekomendasi kelasnya. Tinggal kita print. Kita ketik di sini print rekomendasi titik 2 koma kelasnya. Nah, kita akan dapat nanti kalimat rekomendasi titik 2 bla bla bla. Coba tambah dulu baris kodenya. Habis
string. Rekomendasi. Oke, rekomendasi. Oke. Rekomendasi. Nggak nyadar nih, waktu berlalu sangat cepat. Iya. Rekomendasi titik 2. Ingat itu string ya. String gimana penulisan stringnya? String, penulisan string. Aduh sebentar. Kepencet Asyam. Ya, Asyam, pencet. Rekomendasi titik. Titik tanda petik dulu baru rekomendasi. Rekomendasi. Oh saya R-nya huruf besar Asyam. Kalau di contohnya R-nya huruf besar. Rekomendasi. Rekomen. Nah, men-nya EN-nya mana itu? Rekomendasi. Rekomen. Habis M ada EN. E dan N. E. Oke, good. Terus titik 2. sabar. Oke. Titik 2. Nah, kemudian kita panggil variabel kelasnya. Kita gabungkan di dalam situ. Yuk, dilanjutkan. Oke. Jangan lupa ada tanda koma ya, Asyam, sebelum variabel kelas. Nah, biar nggak Yap, input. udah selesai. Oke. Ya, aku udah jam 11. Iya nih. Oke, habis itu ada tambahan lagi nih. Setelah mencetak rekomendasi, rekomendasi habis itu kita mau melihat kalau astronomi dimasukkan, kalau sains dimasukkan, coba sains dimasukkan. Nah, astronominya udah dapat nih, sudah sesuai, tapi ada tambahan lagi. Jika mengandung astronomi, maka mencetak peringatan kelas diadakan pada malam hari. Nah, ini pakai conditional if berarti. Jadi di dalam for-nya ada if nanti. Enter, baris ke-17 masukkan. Jika ada kelasnya itu adalah astronomi, maka cetak peringatan kelas diadakan pada malam hari. Oke. Coba lanjut. Sama dengannya 2 kali ya? Sama dengannya 2 kali, betul. Karena ini operator logika. Oke. Maka cetaklah tulisan peringatan. Kelas diadakan pada malam hari. Yes. Sebelum itu sekali tap dulu untuk masukin dalam badan if. Iya, betul sekali. Udah selesai? Iya, printnya apa? Printnya boleh di copy. Ya, good. Copy aja deh. Iya, boleh. Karena kalau nggak sama persis Asyam nanti nggak dibenerin kata si programnya. Code. Ada bad input. Ya mana yo? Ada lagi nanti. Nah, name astronomy is not defined. Asyam itu menulis variabel apa menulis string? Oh iya.
Hati-hati, kalau nggak ada tanda petiknya dia dianggapnya variabel, makanya nggak di-define kata dia. Bim bam bam bim bam bam bam. Terima kasih, Mister. Yeah, good job. Sama-sama. Oke. Sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk siang hari ini. Kita mau nge-recap dulu. Ya, Mister stop share dulu biar nggak terlalu berat. Oke, sudah balik lagi ke screen Mister. Halo? Udah kelihatan Misternya? Oke. Belum. Udah? Nah, untuk course-nya kita cukupkan dulu. Nanti dilanjutkan oleh Asyam. Course-course selanjutnya sampai tanda bintang ya Asyam ya kalau bisa. Usahakan sampai tanda bintang. Jadi nanti biar pelatihan Asyamnya lebih komplit. Oke, sekarang kita mau recap dulu. Jadi penulisan fungsi aturannya harus Asyam pahami ya. Ada kata def di depannya, kemudian nama fungsi sama kurung buka kurung tutup. Itu wajib sama titik dua. Nah, itu jangan lupa ya. Terus pada saat kita menuliskan instruksi yang ada di dalam fungsi, kita kasih spasi 4 buah atau tab sekali. Jadi nanti itu akan dieksekusi sebagai fungsi. Kemudian itu cara create-nya. Sekarang cara memanggilnya. Kalau manggilnya cukup dituliskan nama fungsinya sama kurung buka kurung tutup. Jangan lupa. Dan jangan lupa isiannya kalau di atasnya ada isi. Iya bener. Good. Baru Mister mau bilang itu. Oke, jangan lupa dengan parameter sama argumennya ya. Isiannya juga. Ya, Oke, nice. Oke, mungkin untuk siang ini kita cukupkan dulu Asyam. Istirahat dulu Asyamnya. Berkegiatan dulu, kegiatan fisik lainnya. Ya, gimana? Waktu tadi kamera Asyam ada 2 sama ngomong kayak mungkin Asyam ganti aja kelasnya hari Minggu. Gak usah dibenerin deh akhir hasil. Oke, berarti kita cukup dulu ya untuk sekarang. Kita ketemu next week lagi hari Sabtu jam 9. Kerjakan lagi tugas-tugasnya yang belum selesai tadi dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung lagi. Kenapa? Asya, ada mau ditanyain? Oke, selamat siang ya Asyam. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu. Iya.